Selamat datang di Safer Breakdown, podcast yang membahas isu penting di ibu kota Jakarta. Saya Aurin, dan hari ini kita bicara tentang kesenjangan ekonomi Jakarta yang mengancam pencapaian Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut SDGs. Jakarta memang gemerlap dengan gedung pencakar langit dan mal mewah. Tapi di baliknya ada realitas pahit, yaitu kesenjangan ekonomi yang semakin dalam. Mari lihat faktanya. Di Jakarta Pusat ada apartemen seharga miliaran rupiah, sementara itu 50 meter dari sana ada keluarga yang tinggal di rumah kontrakan 2x3 meter. Koefisien ini menunjukkan ketimpangan yang serius di Jakarta. Kesenjangan ini bukan cuma soal uang, tapi akses. Akses ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pekerjaan layak. Anak-anak di kawasan elit bisa sekolah internasional, sementara itu anak kampung kota sekolah seadanya. Bayangkan, cleaning service yang bekerja di gedung mewah, tapi pulang ke rumah sempit di pinggiran. Atau pedagang kaki lima yang berjualan di depan pusat pembelanjaan yang seharga jutaan atau dolar, tapi penghasilannya pas-pasan. Ini Jakarta kita. Sustainable Development Goals atau yang disebut SDGs punya target jelas, yaitu dunia lebih adil hingga 2030. SDGs memiliki 17 poin. Maka dengan kesenjangan Jakarta yang sedang kita alami ini berkaitan dengan beberapa poin, yaitu SDGs poin pertama, no poverty. Meski Jakarta kota terkaya di Indonesia, kemiskinan urban tetap nyata dan tersembunyi. Lalu SDGs poin 8, decent world. Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak inklusif. Tidak semua merasakan manfaatnya. SDGs poin 10, reduce inequalities. Inti masalah kita, kesenjangan antara individu dan wilayah dalam Jakarta. SDGs poin terakhir yaitu poin 11, sustainable cities. Jakarta berkelanjutan harus layak untuk semua warga, bukan segelintir orang. Tapi yang paling penting dan paling bahaya di Jakarta ini adalah miskin sulit akses pendidikan, sulit dapat kerja, tetap miskin. Sementara yang kaya makin mudah akses peluangnya. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, warisan sejarah Jakarta sebagai pusat kekuasaan menciptakan konsentrasi kekayaan. Kedua, urbanisasi tanpa kendali. Banyak ribuan orang datang tapi lapangan kerja dan infrastruktur tidak siap. Ketiga, kebijakan pembangunan yang bias kelas atas, seperti mal dan apartemen mewah dibangun tetapi kampung kota digusur. Investasi transportasi lebih melayani kawasan bisnis ketimbang pemukiman padat. Tapi semua itu ada harapannya. Beberapa solusi yang harus diterapkan. Pertama, kebijakan anggaran pro-pure. Alokasi lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan di kawasan miskin. Kedua, penciptaan lapangan kerja inklusif seperti program UMKM dan keterampilan vokasi. Ketiga, penataan kota yang adil. Pembangunan infrastruktur harus melayani semua lapisan, bukan hanya elit. Keempat, akses keuangan untuk rakyat kecil melalui microfinance dan perbankan digital. Kesenjangan ekonomi Jakarta ini bukan takdir yang harus kita terima. Dengan komitmen kuat dan kebijakan yang tepat, kita bisa menciptakan Jakarta yang lebih adil sesuai semangat SDGs. Perubahan dimulai dari kesadaran kita semua. Jakarta yang berkelanjutan adalah Jakarta yang memberi peluang sama bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Safer Breakdown. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan ingat, Jakarta yang adil dimulai dari kita semua.